Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Dadi Ramadan dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan paling menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 edisi Kamis 24 November 2022. Dalam pembukaan Munas Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI ke-17 yang digelar di Solo, Jawa Tengah, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani meyakini kader-kader HIPMI telah memiliki ide dan rencana untuk bisa menghadapi ancaman resesi yang diprediksi akan terjadi tahun depan. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyebut pengusaha muda yang terhimpun dalam HIPMI harus siap menghadapi ancaman resesi global yang diperkirakan melanda seluruh negara di dunia tahun depan. Puan meyakini para pengusaha muda Indonesia mampu menghadapi resesi global di tengah kebangkitan ekonomi Indonesia pasca pandemi COVID-19. Menurutnya, seluruh lapisan masyarakat Indonesia sempat berada di titik terberat saat berjuang melawan pandemi COVID-19, sehingga gotong royong antar lapisan masyarakat menjadi formula yang manjur untuk keluar dari himpitan kehidupan akibat pandemi. Melalui hal tersebut, Puan Maharani meyakini para pengusaha muda terutama yang tergabung dalam HIPMI mampu menghadapi resesi global yang diramal akan melanda dunia pada tahun 2023. Tapi alhamdulillah, karena kita ini adalah orang Indonesia yang selalu bergotong royong, semua masalah itu bisa kita selesaikan. Intinya pengusaha muda itu tidak khawatir untuk bisa melewati resesi yang katanya insya Allah tidak terjadi di Indonesia tapi akan terjadi di dunia pada tahun 2023. Saya mau tanya di sini, kalian ini pengusaha-pengusaha muda ini takut nggak kalau tahun depan ada resesi di Indonesia? Takut nggak? Siap nggak untuk menghadapi ini? Ini baru pejuang pengusaha pejuang. Anak-anak muda pemimpin bangsa nggak pernah merasa takut, karena biasanya anak muda itu maju dulu, hajar dulu, hantem dulu depannya, urusan belakang. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Dalam rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM yang digelar pagi tadi, Komisi 3 DPR RI menilai persoalan klausul hukuman mati harus diperjelas agar tidak menimbulkan pro dan kontra. Pasal 100 ayat 1 pada draft RKUHP tentang pidana mati harus dikaji kembali dan menghilangkan kata dapat dalam lantaran bersifat ambigu. Dalam rapat kerja dengan Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka penyempurnaan RKUHP, Komisi 3 DPR RI menilai persoalan klausul hukuman mati harus diperjelas agar tidak menimbulkan pro dan kontra. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 3 DPR RI Taufik Basari mengatakan, terdapat kosakata yang masih belum tepat dalam draft RKUHP, sehingga berpotensi menimbulkan adanya peluang hukuman mati tanpa masa percobaan dalam pasal tersebut. Yakni menghapus kata dapat dalam pasal 100 ayat 1. Ya, argumentasinya jelas. Saya beberapa hari lalu melakukan riset sedikit-sedikit, Pak Prof. Saya perhatikan justru sikapnya pemerintah selama ini, ya, justru mempromosikan bahwa kita punya politik hukum yang baru, yakni hukuman mati dengan masa percobaan. Dalam UPR kemarin, Pak Menteri pun juga menyampaikan seperti itu. Tidak pernah Pak Menteri Hukum dan HAM menyampaikan bahwa ada pilihan lain, hukuman mati dengan model lain selain dari hukuman mati yang otomatis dengan masa percobaan. Tidak pernah satupun saya temukan Pak Menteri mengatakan kami punya hukuman mati dengan masa percobaan, tapi kami juga punya hukuman mati tanpa masa percobaan. Tidak pernah satupun pernyataan resmi dari pemerintah menyampaikan seperti itu. Sebelumnya di draft RKUHP pasal 100 ayat 1 tentang pidana mati berbunyi bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun. Dalam pasal itu, Komisi 3 DPR RI mendorong klausul dapat untuk dipertimbangkan kembali agar tidak terjadi celah dalam hukuman mati tanpa masa percobaan.
Dodi Muharam, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 6 DPR RI mengapresiasi PT Bio Farma Holding BUMN dalam memproduksi vaksin booster Indovac. DPR menilai kehadiran vaksin Indovac merupakan bukti jika Indonesia mampu mandiri di sektor kesehatan nasional. Upaya meningkatkan daya saing global dalam produksi vaksin, Bio Farma mematenkan berbagai hasil inovasi dari dalam maupun luar perusahaan. Komisi 6 DPR RI melakukan rapat dengar pendapat dengan Dirut PT Bio Farma, Kimia Farma, serta Indofarma terkait pembahasan kinerja korporasi tahun 2022 dan isu aktual terkait standar keamanan produksi obat. Anggota Komisi 6 DPR RI Ananta Wahana memberikan apresiasi kepada PT Bio Farma Holding BUMN dalam memproduksi vaksin booster Indovac yang telah diresmikan Presiden dan dipergunakan Presiden pada vaksin booster kedua. Kaitan dengan berhasilnya memproduksi vaksin Indovac yang diresmikan oleh Presiden 13 Oktober yang lalu. Nah, meskipun tadi dikhawatirkan seperti itu, tapi harapan saya setidaknya, ini akan berdampak positif pada pendapatan perusahaan ke depan, ya kan. Tadi solusinya sudah ditawarkan oleh Pak Andre. Tetapi setidaknya berdampak positif dari sisi kemanusiaan. Hal senada juga disampaikan anggota Komisi 6 DPR RI Dedi Sitorus. Menurutnya, dijadikannya PT Bio Farma sebagai holding BUMN dapat menjadi kebanggaan bangsa dan dapat bertransformasi total sehingga industri farmasi dapat menjadi ekosistem yang saling terkait. Dan kami berharap sebenarnya dengan dijadikannya holding Bio Farma sebagai champion, ini melakukan transformasi total, Pak. Sehingga industri farmasi kita ini bisa menjadi satu ekosistem yang saling terkait dan memberikan value yang paling besar. Ini yang harus dikerjakan kalau menurut saya. Kami berharap Bio Farma nanti bersama teman-teman tahun depan bisa membawa kepada kami RKAP untuk tahun berikutnya yang kita bisa bahas tuntas. Arif Naka, TVR Parlemen, melaporkan. Terjadinya gelombang PHK massal besar-besaran ternyata menyimpan banyak tanda tanya di berbagai kalangan. Pasalnya, kenaikan dari upah minimum baru akan mulai diterapkan di awal tahun 2023. Namun, mengapa sudah banyak pengusaha yang mulai mengurangi karyawannya di tahun ini hingga mencapai puluhan ribu pekerja? Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Untuk itu tetaplah di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih.
Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17. Pemirsa, kondisi ekonomi global yang tidak menentu ikut berdampak pada perekonomian di tanah air. Menjelang akhir tahun, pemutusan hubungan kerja atau PHK banyak terjadi khususnya di sektor startup dan industri garmen. Komisi 9 DPR RI mendorong pemerintah untuk membuka lapangan kerja baru dan memberi pelatihan kewirausahaan kepada pegawai yang terkena PHK. Selain itu, Komisi 9 juga mendorong pemerintah untuk memberi bantuan kepada para pengusaha yang mengalami kesulitan agar opsi PHK dapat dihindari. Dan selengkapnya mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Menuju akhir tahun 2022, masyarakat Indonesia kembali was-was. Bukan tanpa alasan, pemutusan hubungan kerja atau PHK massal, terutama pada perusahaan startup, kian marak terjadi di tengah upaya perbaikan ekonomi. Di saat ekonomi dunia sedang sulit dan banyak negara jatuh ke jurang resesi, Indonesia sebetulnya cukup sukses menorehkan hasil yang cemerlang dan sudah kembali ke level pra-pandemi, yakni di atas 5%. Lantas, mengapa gelombang PHK terjadi di Indonesia? Apa penyebabnya? Anggota Komisi 6 DPR RI, Rudi Hartono Bangun menduga kerugian yang diderita perusahaan startup dampak dari konsumen yang kembali beralih belanja secara langsung daripada menggunakan aplikasi online. Bekerja di bidang Gojek, startup itu alokasi apa, pekerjaan apa lagi yang dibutuhkan di masa selesai pandemi ini kan. Dulu belanja mengandalkan media, kita takut bertemu dengan penjual dan pembeli, ya kan? Untuk mengantar belanjaan, nah naiklah jasa mereka semua, pendapatan mereka. Sekarang sudah tidak kan? Anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo mendorong program pelatihan khusus dan wirausaha bagi para pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK agar mampu mandiri sehingga tidak menambah angka pengangguran. Atau juga kita dorong pemerintah untuk melakukan satu pelatihan-pelatihan vokasi yang ketika bekerja di tempat yang lain atau tempat pindah di sektor usaha yang lain, mereka sudah punya kecakapan, mereka sudah punya keahlian. Harapannya dengan adanya keahlian, ada tambahan kapasitas building dari para pekerja yang terancam itu, sehingga para pekerja tidak mengalami satu goncangan kehidupan dan mereka siap untuk bisa mandiri dari sisi usaha, paling tidak UKM. Fenomena PHK pegawai kerap dikaitkan dengan polemik kenaikan UMP di tengah kondisi perekonomian global yang tidak menentu. Perusahaan berharap kenaikan UMP tidak signifikan. Di sisi lain, Serikat Buruh mendesak kenaikan UMP sebesar 13%, imbas dari inflasi bahan pokok dan kenaikan BBM. Anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo menginginkan pengusaha dan serikat pekerja dapat duduk bersama dan berdialog, di mana pengusaha dapat menaikkan upah tanpa harus melakukan PHK dan pekerja bisa menerima upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya, saya kira itu tadi harapan kami. Tetap silakan bicara berembuk dengan kepala dingin, dengan hati yang sejuk, mengedepankan kepentingan bangsa ya. Artinya kepentingan bangsa itu ya kepentingan para pekerja harus kita utamakan, tapi kita juga para pengusaha juga harus kita dengarkan dengan baik. Saya kira menjadi salah satu solusi adalah silakan duduk bersama-sama, pemerintah nanti akan mengambil. Ketika sudah diambil sikap demi kepentingan bersama, kalau toh pada akhirnya para pekerja kemudian para pengusaha tidak sesuai dengan harapannya, paling tidak ada jalan tengah, ada titik temu yang bisa diterima. Dengan kondisi ekonomi global saat ini yang tidak pasti,
Sesungguhnya pengusaha dan pekerja sama-sama memerlukan perhatian khusus. Naiknya upah minimum pekerja berarti meningkatkan kewajiban perusahaan atau pemberi kerja. Kondisi itu kerap dinilai cukup berat di tengah gonjang-ganjing perekonomian maupun resiko resesi global. Di sisi lain, dengan inflasi yang semakin tinggi, kenaikan UMP yang diterima masyarakat tentunya menjadi tidak berarti. Apalagi jika sampai lebih tinggi dari kenaikan UMP, daya beli masyarakat akan semakin tergerus. Pemerintah harus segera mencari solusi atas kebuntuan ini. Jika tidak, dikhawatirkan akan banyak perusahaan-perusahaan yang kolaps dan pada akhirnya baik pengusaha maupun pekerja sama-sama akan mengalami keterpurukan. Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Diah Pitaloka mewakili DPR dalam melakukan tinjauan langsung ke lokasi gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Masih bersama kami di TVR 17, pemirsa. DPR RI yang diwakili oleh Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Diah Pitaloka bertolak ke Cianjur untuk mengecek situasi pasca gempa yang terjadi pada Senin 21 November lalu. Dari hasil pantauan, para korban di lokasi pengungsian membutuhkan bantuan berupa bahan makanan, obat-obatan, air bersih, serta tenda darurat untuk menampung para korban yang rumahnya hancur dilanda gempa. Selengkapnya mari kita simak laporan dari rekan kami Rodiah langsung dari tenda pengungsian korban gempa Cianjur berikut ini. Baik pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya melaporkan langsung dari lokasi bencana gempa bumi di Cianjur. Dan saat ini saya tengah berada di posko pengungsian mandiri yang dibuat oleh warga karena mengingat bencana tersebut masih membayangi mereka. Karena hingga saat ini pemirsa masih terasa gempa susulan sehingga mereka memilih untuk tinggal di posko-posko pengungsian daripada harus tinggal di rumahnya. Dan pemirsa, saat ini telah hadir bersama saya Ibu Diah Pitaloka. Dan Ibu ini juga tengah melakukan peninjauan langsung di lokasi bencana gempa bumi. Dan Ibu, seperti apa kondisi saat ini belakangan? Ya, kondisi saat ini saya tuh kan setelah gempa ya, dengar gempa itu hari Senin memang
terasa juga di DPR kan. Lalu kita keluar dan mulai banyak informasi masuk, itu langsung ke sini. Jadi awalnya itu situasinya mati lampu, sehingga sinyal juga mati, komunikasi terputus. Nah lalu kita mencoba masuk sini, tapi karena nggak bisa komunikasi, akhirnya kita melihat situasi, ya orang panik lah ya, panik dan juga bingung. Jadi kalaupun ada yang bisa telepon, Bu ini kampung saya hancur, ini hancur gitu. Situasinya memang sangat bikin shock ya. Karena memang Cianjur Utara ini daerah yang jarang terkena bencana gitu. Nah jadi saya kembali lagi, lalu hari berikutnya mulai banyak orang tinggal di luar rumah. Karena kan rumahnya tuh retak, rumahnya yang ada beberapa klaster wilayah yang terparah itu memang di epicentrum bencana, yaitu di daerah Warung Kondang dan Cianjur Kota. Nah ini di kecamatan itu saya kemarin sempat jalan juga sama Menteri Sosial, itu hampir semua wilayah itu rumah itu mungkin 1 dari 10 itu ada yang ambruk rata, bener atap sama tanah tuh nyatu gitu loh. Dan beberapa ya jelas rusak berat ya, rusak berat. Lalu yang lebih luas, klaster yang lebih luas itu retak-retak. Dan ini saya juga sedang meninjau nih hari ini ke beberapa posko-posko pengungsian di Cianjur Utara, di daerah Pacet, Cipanas, yang mungkin rumahnya tidak berat ambruknya seperti di Cianjur Kota gitu ya. Tapi retak-retak gitu. Dan ini kan masih goyang. Beberapa sudah mulai mendapatkan tenda. Beberapa masih ada yang baik 1 keluarga atau 2 keluarga atau tadi ada 11 keluarga. Itu tendanya mereka punya terpal aja mereka susun menjadi tenda gitu. Atau mereka punya tenda kecil yang orang tua mereka itu ditaruh di tenda kecil gitu. Atau ada yang sakit, ada pinjem tandu itu untuk tidur orang yang sakit itu. Jadi saya rasa perlu juga untuk ada tenda klinik ya, tenda klinik karena ya tadi sakitnya apa Ibu, rata-rata pusing, mungkin juga karena stres gitu kan. Dan suplai logistik ada beberapa yang memang sudah dapatkan bantuan tapi memang skalanya masih sangat kecil ya. Jadi rata-rata masih membuatnya dapur mandiri atau bareng-bareng dan persediaan makanan memang juga sudah menipis. Mungkin pemerintah juga saya lihat segera membangun garis koordinasi. Nah, tapi tentu butuh waktu untuk bisa menjangkau kepada semua warga. Saya juga lihat kemarin misalnya ada Menteri Sosial, BNPB di rescue-nya gitu kan, Kementerian Sosial di distribusi logistiknya gitu kan. Dan kebutuhan itu masih sangat banyak gitu. Dan kita tentu berharap ini kayak di sini kan ada dari yayasan gitu kan, tadi juga ada dari Polri. Itu bisa sangat membantu. Tadi juga saya lihat mulai ada toilet portable gitu ya, atau mobil yang membawa air minum karena kondisi wilayah beda-beda. Ada yang biasanya airnya tuh pakai pipa, sekarang pipanya hancur semua. Nah jadi mereka kesulitan air. Nah memang ini harus segera ditangani karena menyangkut kebutuhan dasar hidup gitu. Dan ini menjadi sangat penting juga level ketahanan mental gitu ya. Ini juga perlu diperhatikan untuk segera adanya nemenin gitu loh, menguatkan gitu atau memberikan harapan, dan itu juga menjadi sangat penting saya rasa. Dan juga saya berharap tentu suplai makanan segera terdistribusi dengan baik. Karena apa? Karena itu akan menimbulkan persoalan lain lagi, sakit ya kan. Kita juga tentu nggak mau gitu loh apabila pengungsi yang terkena bencana ini sampai kelaparan. Jadi ada beberapa pihak yang sudah mulai membuat dapur umum. Nanti tentu kita juga akan lihat gitu kan, mulai menyampaikan donasi ya, kita juga berharap ini bisa membantu gitu ya. Di tengah kerja-kerja pemerintah yang memang diharapkan juga cepat gitu ya. Dan saya lihat logistik juga sudah banyak masuk ke kabupaten dan kita berharap itu segera masif terdistribusikan. Saya tadi juga lihat beberapa truk dari Kemensos dan BNPB jalan di jalan-jalan desa. Nah saya berharap hari ini kita bisa monitor bahwa itu sudah terdistribusikan sampai ke warga.
Dan tentu ini juga dalam jangka waktu 1-2 hari ini juga satu progres yang cepat gitu ya. Kita berharap semua kerja cepat, ketahanan logistik juga disiapkan oleh pemerintah dan anggaran kebencanaan juga kalau bisa segera ready gitu, karena ini menyangkut kebutuhan hidup dasar lah, minimal tercukupi dulu di tengah persiapan yang kemarin Bapak Presiden sampaikan anggaran untuk rumah gitu ya, perbaikan rumah itu disiapkan. Kita juga berharap desain rumahnya itu rumah tahan bencana, karena apabila di sini potensi bencananya begini, patahan. Ini kalau kemarin menurut BMKG kan terjadi setiap 20 tahun nih rentangnya. Nah mungkin dulu penduduknya belum padat, sekarang udah padat gitu. Jadi dampaknya pasti lebih besar. Kita berharap mulai kita pikirkan bagaimana sebetulnya di banyak daerah ya, Indonesia ini kan ring of fire gitu, ibaratnya daerah yang tingkat kebencananya sangat tinggi. Infrastruktur dengan ketahanan bencana itu menurut saya harus menjadi standar infrastruktur kita, termasuk nanti rumah-rumah yang akan terdistribusikan di daerah yang mengalami bencana gitu dalam proses rehab rekonnya gitu. Kemudian untuk korbannya sendiri Bu, yang mungkin mengalami luka-luka ataupun korban jiwa, apakah saat ini sudah mendapat rujukan atau masih ada yang belum ditangani Bu? Saya lihat ada beberapa yang mungkin sakit karena stres gitu ya, atau memang sakit flu atau panas gitu ya. Itu ada di tenda-tenda pengungsi juga. Tapi yang untuk sakit berat, luka-luka, kemarin juga kan banyak yang patah tulang gitu, misalnya dijahit, bahkan ada yang dijahit di tenda juga kita lihat. Itu karena kapasitas rumah sakit juga, orang juga takut di dalam gitu kan, akhirnya dikirim ke rumah sakit ya terdekat ya. Tapi penanganan kesehatan ini menurut saya ini juga karena ini musim hujan dan sanitasi itu tidak normal, makan tidak normal, dan kondisi orang di tenda itu kan beda dengan di rumah. Apalagi kayak di daerah gini tuh kan dingin sekali Mbak ya kan. Jadi ya supply vitamin gitu kan, atau misalnya juga apapun lah, jahe gitu ya atau apa gitu ya, untuk yang menjaga imunitas tuh juga sangat penting. Dan kita berharap juga ada kayak pusat-pusat layanan kecil lah ya bagi mereka yang tinggal di pengungsian gitu, supaya juga sakitnya yang misalnya tadinya sakit ringan nggak bertambah parah gitu. Terima kasih Bu atas wawancaranya. Ya. Dan pemirsa, itu tadi wawancara saya dengan Ibu Diah Pitaloka, dan seperti yang Ibu Diah sampaikan, hingga saat ini banyak warga yang mengungsi di posko pengungsian mandiri karena belum mendapat bantuan dari pemerintah. Dan tentunya warga berharap agar bantuan segera didistribusikan agar mereka dapat bertahan di tengah bencana seperti ini. Dan yang seperti tadi yang disampaikan, hingga saat ini juga masih terasa gempa susulan sehingga mereka masih merasa trauma dan takut untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan pemirsa, saya melaporkan langsung dari lokasi bencana gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Saya Rodia, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 17.
Anda masih bersama kami di TVR 17 pemirsa. Kali ini kita akan masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota dewan bersama rekan kami, Anggun Oktarini. Terima kasih rekan Dadi dan pemirsa TVR Parlemen. Mari kita bahas apa saja yang menjadi headline media online pada hari ini. Dan berita pertama masih seputar gempa Cianjur dan tindakan-tindakan pertolongan serta pemulihan para korban. Ini kalau kita melihat dari berbagai macam media ini ada banyak sekali pembahasan-pembahasan tentang pasca terjadinya gempa tersebut. Dan ada juga ini tanggapan dari Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Syadzili. Menyampaikan bahwa keprihatinan dan berbelasungkawa atas musibah gempa yang melanda Kabupaten Cianjur dan juga sekitarnya pada Senin 21 November lalu. Nah, pemirsa, Aceh menekankan agar pemerintah daerah serta pihak terkait untuk terus fokus dalam persoalan penyelamatan korban. Ia meminta agar masyarakat harus diberikan pelayanan yang terbaik, jangan sampai ada daerah yang tidak terjangkau oleh bantuan. Di sini Aceh juga meminta Kementerian Sosial perlu segera memberikan bantuan secara langsung kepada korban dan mengidentifikasi kerusakan akibat gempa tersebut. Hal ini penting karena akan berpengaruh terhadap anggaran yang akan dikeluarkan untuk memberikan bantuan kepada korban bencana gempa tersebut. Yang rumahnya mengalami kerusakan baik rumah dengan keadaan rusak ringan, rusak sedang hingga rusak berat. Pemirsa, bencana gempa di Cianjur tak hanya merenggut ratusan korban jiwa, bencana ini juga menyebabkan kerusakan bangunan tak terkecuali yaitu bangunan sekolah. Dan berdasarkan data yang dihimpun, Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana, di sini total jumlah sekolah yang terdampak adalah 342 satuan pendidikan yang terdiri dari jenjang PAUD hingga SMA dan SMK serta SLB juga pusat kegiatan belajar masyarakat. Untuk itu pemirsa, semua pihak saat ini harus berfokus pada pemulihan yang dimana di sini termasuk psikolog guru dan juga anak-anak didik. Sementara itu, pimpinan Komisi 4 DPR RI Deddy Mulyadi pun di sini menyatakan terjadi gempa yang mengakibatkan banyak korban jiwa di wilayah Kabupaten Cianjur harus menjadi bahan renungan dan menjadi dasar untuk melakukan evaluasi tata ruang. Menurutnya pemirsa, langkah evaluasi tata ruang harus segera dilakukan agar tidak terus-menerus menjadi risiko yang mengakibatkan jika gempa terjadi kembali. Terlebih di sini kini semakin banyak pembangunan di daerah puncak, belum lagi wilayah hutan di daerah puncak sudah mulai gundul dan menjadikan resiko tambahan. Selain itu, Deddy juga menilai tata ruang baliho ataupun papan reklame harus segera dibenahi. Dan di sini jangan lagi dipasang di daerah rawan gempa karena sangat berisiko ambruk dan menimpa kendaraan maupun juga warga sekitar yang melintas. Sebagai informasi pemirsa, di sini informasi tambahan di mana Pemkab Cianjur memperlakukan masa tanggap darurat bencana gempa bumi selama 20 hari, terhitung dari tanggal 21 November hingga 20 Desember 2022. Keputusan itu langsung ditandatangani oleh Bupati Cianjur, Herman Surahman. Dan di sini kita beralih pemirsa ke berita selanjutnya yang menjadi headline media online, yaitu DPR meminta pemerintah kembali tingkatkan vaksin polio pada anak. Dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko menanggapi temuan di sini temuan Kementerian Kesehatan yang menemukan satuan kasus polio tipe 2 di Kabupaten Pide di Nangro Aceh Darussalam. Dan dari hasil temuan tersebut, pemerintah kemudian menetapkan kasus ini sebagai kejadian luar biasa atau KLB. Dasko pun menilai pemirsa walaupun hanya ditemukan sedikitnya kasus, menurutnya vaksin polio sangat diperlukan terutama untuk anak-anak dan juga lansia. Dasko pun meminta kepada pemerintah untuk lebih meningkatkan jumlah vaksin polio tersebut selain konsentrasi kepada vaksin COVID-19 terutama di daerah yang telah terdeteksi penyebaran tersebut. Gejala awal yang dialami oleh anak yaitu sakit demam, nyeri pada persendian dan juga anggota gerak yang sangat lemah. Kasus polio ini ditetapkan sebagai kejadian luar biasa karena Indonesia sudah mendapatkan sertifikat Indonesia bebas polio pada tahun 2014.
Ada tanggapan dari anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo mengakui prihatin atas temuan kasus infeksi virus polio tersebut. Padahal menurutnya penyakit menular seperti polio, cacar air, gondongan, campak, hepatitis A, dan juga penyakit menular lainnya di sini dapat diadaptasi penularannya dengan cara melakukan imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Pemirsa, hanya saja cakupan imunisasi dasar untuk anak di Indonesia terbilang masih rendah yang membuat beberapa jenis penyakit menular mengalami kenaikan. Rahmat pun menyatakan bahwa perlu adanya edukasi tentang resiko dan bahaya penyakit menular yang timbul pada anak yang tidak melakukan vaksinasi. Termaksud dengan di sini pemerintah yang harus secara terus-menerus menggelorakan gerakan hidup sehat. Tadi kita pemirsa sudah membahas terkait dengan headline media online pada hari ini, yaitu berita seputar gempa Cianjur dan tindakan-tindakan pertolongan serta pemulihan para korban jiwa. Juga berita dari DPR yang meminta pemerintah tingkatkan vaksin polio pada anak. Dan untuk itu kita akan kembali ke rekan Dadi. Ya, terima kasih rekan Anggun yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa, kembali kami ingatkan virus COVID-19 masih ada. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Dedi Ramadan beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda, TVR Parlemen, Referensi Indonesia.